Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga insya Allah kita bertemu dalam pembelajaran kali ini tidak terlepas dari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini atau pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makna surat Al-Falaq. Kemarin kita sudah belajar tentang membaca, menghafal dan menulis surat Al-Falaq. Sekarang kita coba kaji apa isi dari surat Al-Falaq tersebut. Dengan surat dari Allah ini, kita ingin tahu isinya apa. Dalam membacanya, dalam menghafalnya kemarin, ada keindahan yang disebut sebagai mukjizat Al-Quran dalam surat Al-Falaq. Siapa yang bisa menyebutkan apa keindahan dan mukjizatnya saat membaca dan menghafal? Ya, saat membaca surat Al-Falaq, setiap akhir ayat itu mantul. Subhanallah. Kita ingat kembali cara bacanya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, sama-sama kita bacakan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Akhir ayat mantul falaq. 2. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, setiap akhir ayat mantul. Falaq, waqab, dan seterusnya. Itu keindahan. Bentuknya saat dibaca indah. Apalagi dengan suara, kalau kita sering membaca Al-Quran, indah, enak didengar. Sampai seseorang tertarik masuk Islam. Mengapa? Karena tertarik dengan bacaan Al-Quran. Bungkus yang indah, kemasan yang baik dan indah, menjadikan kita harusnya penasaran. Isinya apa? Kemasannya bagus. Maka isi surat Al-Falaq ini adalah yang paling utama. Mari kita lihat. Ayat pertama. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama, berlindung. Berlindung kepada siapa? Yang memiliki waktu subuh. Jadi, kita tidak takut dengan segala waktu. Semua waktu milik Allah. Semua waktu tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, dari pandangan Allah. Maka kita pun berlindung pada pemilik waktu subuh. Al-Falaq ditulisnya secara bahasa ini artinya membelah. Kemudian diartikan dalam memahami surat Al-Falaq ini adalah waktu subuh. Mengapa? Karena waktu subuh ini membelah dari tadinya malam yang gelap gulita, kemudian datang subuh menjadi terang. Itulah disebut membelah. Kedua, min syarri ma khalaq. Masih berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Semua selain Allah adalah makhluk. Dan semua kejahatan atau semua keburukan itu adalah semua tidak terlepas dari Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakan semuanya. Maka kita pun berlindung hanya kepada Allah dari keburukan semua ciptaan Allah. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam apabila gelap gulita. Berlindung kepada Allah dari keburukan malam apabila gelap gulita, maknanya luar biasa. Bisa kita maknai, orang biasanya takut dengan kegelap. Dan biasanya waktu gelap itu dipakai oleh orang-orang jahat beraksi. Walaupun tiada kemungkinan juga di siang hari terang benderang, tidak, tapi kebanyakannya di malam hari. Termasuk kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang jahat di waktu malam. Maka berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu malam apabila telah gelap gulita. Walau apapun yang terjadi saat gelap gulita, kita berlindung kepada Allah. Keempat, min syarrin naffatsati fil uqad. Ayat keempat ini ada yang menceritakan ini berkaitan dengan asbabun nuzul surat Al-Falaq ini turun. Keburukan para tukang sihir yang meniupkan tiupan-tiupan pada tali atau pada jampe-jampenya. Dari keburukan tukang sihir. Nah, dalam kisah dulu Rasulullah SAW disebutkan akan disihir, tetapi dengan izin Allah tidak kena, dan Allah mengajarkan surat Al-Falaq ini. Maka kita pun ketika suka mendengar ada ketakutan orang membuat dengan ilmu hitam, menyihir orang dengan ilmu hitamnya, mempengaruhi dan lain sebagainya. Insya Allah kita berlindungnya hanya kepada siapa? Ya, kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada barang, bukan kepada jampe-jampe, tapi berlindungnya kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa. Dan yang terakhir, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu dari keburukan orang-orang hasud, orang-orang iri hati, orang-orang dengki apabila dia beraksi dengan kedengkiannya, beraksi dalam kehasadannya. Jadi orang yang iri, orang yang dengki ada aja biasanya yang dia lakukan perbuatan buruknya, yang tidak terpikirkan dia lakukan. Maka kita berlindung pada Allah dari orang-orang dengki seperti itu. Kalau sudah dengki, apapun yang kita lakukan di mata dia buruk, di mata dia jelek. Jangankan perbuatan buruk yang kita lakukan, perbuatan biasa yang kita lakukan, perbuatan baik saja bagi orang dengki kelihatannya adalah buruk, kelihatannya buruknya. Kita rajin sholat, kata orang dengki, dia mah sholatnya pura-pura. Kita rajin mengaji, dianggapnya sombong, dianggapnya riya, dianggapnya soleh, dan seterusnya. Kita berlindung dari orang-orang yang dengki apabila mereka melakukan kedengkiannya, merusak nama baik kita, mencemooh kita, menyebarkan keburukan kita. Kita berlindung dari orang-orang tersebut. Siapa yang bisa menahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak usah marah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua maknanya, kita hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang dengki, orang yang iri hati. Dari iri itu melihat kebaikan dari orang lain kita tidak suka, dan ingin orang lain itu hilang kebaikan-kebaikannya tersebut,
hindari sikap-sikap kita benci orang lain, dengki orang lain. Karena perbuatan dengki itu dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengki itu akan membakar keburukan seperti kayu bakar membakar kayu bakar yang api membakar kayu bakar yang kering, habis semua kebaikan-kebaikan kita. Ini adalah tentang isi makna surat Al-Falaq. Kita hafalkan dari ayat pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, dihafalkan lagi ayatnya dan artinya. Dituliskan artinya dan ayatnya tanpa melihat tulisan, dihafalkan, dituliskan dalam tulisannya. Terima kasih, semangat terus, banyak berdoa pada Allah, insya Allah Allah akan mengembalikan kondisi kita pada sedia kala sehingga kita bisa belajar langsung bertemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.